Jadi saya lihat dalam sejarah, terutama sejarah hidup saya, khususnya dalam 20 tahun terakhir ini mengamati dan juga ikut di dalam perhelatan nasional, termasuk juga Pilpres, ini adalah situasi di mana sebagian besar rakyat Indonesia itu menginginkan adanya perubahan. Jadi kita tidak banyak lagi berdebat dengan orang bahwa situasi dari berbagai aspek kehidupan kita, mau dari aspek ekonomi, ya kan, mau dari aspek politik, mau dari aspek demokrasi, mau dari sisi korupsi gitu ya, penegakan hukum, semuanya mengalami kemunduran. Dan ini sudah menjadi, bukan lagi menjadi rahasia umum ya. Kondisi ekonomi kita selama hampir 10 tahun ini tidak terlalu mengalami kemajuan, bahkan bagi masyarakat kebanyakan tidak terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Hanya sebagian masyarakat yang menengah ke atas yang menikmati kue pembangunan ini. Dan boleh kita katakan 60% sampai 70% rakyat Indonesia itu masih berada di dalam kesulitan ya. Kesulitan apa? Kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan dalam menempuh pendidikan anak-anaknya, kesulitan di dalam ekonomi, kesulitan mereka dalam berusaha ya. Sebagai seorang petani, mereka juga tidak mendapatkan kualitas dari hasil pertanian. Katakanlah misalnya sebagai petani sawah misalnya begitu ya, banyak sekali problem. Satu misalnya soal pertanahan, mereka hanya memiliki kurang dari setengah hektar tanah, kurang dari 5.000 meter tanah. Satu. Yang kedua, persoalan pupuk. Persoalan selama hampir 10 tahun ini tidak pernah diselesaikan masalah pupuk. Kita lihat kebutuhan pupuk kita 13,5 juta ton satu tahun ya. Supply dari pabrik-pabrik pupuk yang di dalam negeri yang banyak diproduksi oleh BUMN kita itu hanya 3,5 juta ton. 10 juta ton kita harus mendatangkan dari luar, impor gitu ya. Dan ini menjadi persoalan. Pupuk mahal pasti gitu ya. Nelayan kita kesulitan dalam BBM, kesulitan di dalam mendapatkan sarana, yaitu kapal-kapal. Jadi hampir semua sektor kehidupan itu mengalami kesulitan. Nah, oleh karena itu ada peluang besar dengan hadirnya pemimpin yang bisa membawa bangsa ini untuk berubah, yaitu Pak Anies dan Pak Muhaimin. Dan ini gelombang perubahan ini luar biasa sekali. Nah, kita lihat misalnya ada kecenderungan untuk terjadinya berbagai kecurangan-kecurangan di dalam praktek pemilu ini ya. Curang itu kan dari berbagai lembaga bisa terjadi ya kan, dan hampir semua itu adalah aparat negara gitu kan, atau pihak-pihak lain yang bekerjasama dengan aparatur. Nah, ini indikasi ini dari mana kita lihat? Sudah banyak kelompok-kelompok masyarakat yang menggaungkan bakal terjadi abuse of power. Kita lihat pra pemilu kan, sebelum pencoblosan ada peristiwa MK ya kan. Ini tidak usah kita jelaskan dengan detail. Ini melanggar etika. Dan kemarin kita saksikan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah mengatakan bahwa hampir seluruh dari komisioner KPU itu melanggar etika. Jadi pemilu ini dilaksanakan oleh lembaga yang tidak memiliki etika, moral atau standar yang seharusnya dimiliki oleh sebuah lembaga. Nah, oleh karena itu, yang satu lagi
sudah lebih dari 50 alumni-alumni perguruan tinggi, termasuk juga para profesor Civitas Akademika, perguruan-perguruan tinggi yang besar-besar di Indonesia dan juga perguruan tinggi swasta juga, memberikan peringatan kepada negara, kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Jokowi, supaya melaksanakan pemilu ini dengan jujur dan adil dan kembali kepada konstitusi. Nah ini, jadi ada gerakan kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan karena situasi dari berbagai aspek memburuk, kemudian ada kecenderungan untuk pelaksanaan pemilu ini yang tidak jurdil, maka semua elemen-elemen masyarakat ini turun gunung untuk menyampaikan, menggelorakan, memberi peringatan kepada presiden dan aparatur negara. Hati-hati loh, Anda bisa dimakan oleh kelakuan Anda sendiri, begitu ya. Jadi jangan disepelekan para tokoh-tokoh bangsa, para cendekiawan yang memperingati. Para cendekiawan itu adalah avant-garde di dalam pembangunan bangsa ini. Mereka lah kita harapkan garda yang bisa memberikan peringatan kepada semua pihak yang berusaha untuk merusak sistem bernegara kita ini, merusak politik, merusak ekonomi, ya kan, merusak sistem hukum kita, ya, merusak demokrasi kita. Jadi oleh karena itu kita tetap kita optimis sebagai warga bangsa bahwa kita harus melaksanakan pemilu ini dengan jujur dan adil, terbuka, dan siapapun yang berusaha untuk menghalangi ini harus kita lawan. Oleh karena itu, ya saya sebagai pribadi maupun saya sebagai Timnas, saya sebagai warga bangsa pengen mengatakan, apabila ada pihak-pihak yang pengen mengganggu pemilu ini, melakukan kecurangan, harus kita lawan.